ini ada spanduk ya di situ ya penolakannya. Jadi sebenarnya awalnya beribadahnya bubuhan orang ini Kristen ini beribadah tidak pernah diganggu sebenarnya. Sudah lama sebenarnya ini mereka beribadah aman saja gitu, nah tidak pernah ada gangguan atau apapun. Nah, jadi mereka mau mendirikan gereja. Cuman masalahnya di perizinannya itu banyak memang yang di situ ada syarat-syarat yang masih sebenarnya belum terpenuhi. Misalkan seperti ini, kemarin kan memang ada rekomendasi dari FKUB. Tapi ternyata di dalamnya itu, mereka yang harusnya menurunkan pokja-pogjanya untuk kita dampingi dan kelurahan pun dampingi, nah ternyata tidak ada di situ. Sebenarnya kan mereka harus dulu nih, verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili di situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi, di situ ada tanda tangan yang dipalsukan juga. Nah itu harusnya dari FKUB tidak dulu memberi rekomendasi, tapi harusnya dulu diteliti dulu sudah benar enggak. Pada dasarnya memang kalau di sini kalau toleransi Pak, aman sebenarnya. Cuman masalah tadi aja, ini layak atau tidak layaknya, terus syarat-syarat mereka itu tadi itu. Terkait dengan spanduk-spanduk penolakan ini adalah bentuk kekecewaan dari warga. Beberapa warga memang merasa bahwa selama ini dibohongi terkait dengan dukungan, tanda tangan mereka disalahgunakan, dan ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pembangunan gereja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali terjadi teman-teman penolakan pendirian gereja yang kali ini terjadi di Sungai Keledang, Samarinda, kota Samarinda teman-teman ya. Jadi ada sebuah gereja yang sedang mau dibangun, ditolak oleh warganya. Kok bisa gitu ya? Kan begitu. Ini selalu menjadi bola liar, selalu menjadi topik yang akan terus digoreng oleh para Polikardus. Mereka akan terus mengatakan apa? Umat Muslim tidak toleran. Umat Muslim tidak memberikan izin kami mendirikan gereja. Padahal faktanya teman-teman, ya, fakta sebenarnya adalah umat Muslim sangat toleran. Yang menjadi persoalan dalam pendirian gereja di negara Indonesia ini selalu apa? Izinnya tidak ada. Tidak memenuhi syarat, tapi ngotot ingin mendirikan gereja. Itu yang selama ini kita lihat, dan itulah realita yang terjadi di negara kita. Banyak sekali orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan kehendaknya. Syarat tidak dipenuhi, tapi ditabrak. Digunakan kekuasaan, uang, manipulatif hanya untuk memaksakan pendirian tempat ibadah tersebut. Sekali lagi teman-teman, kita harus cermat, kita harus bijak dalam menyikapi hal ini. Jangan mau kita diadu domba oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi ya, saya sampaikan kepada teman-teman, tolong lihat dari dua sisi, pelajari betul-betul, jangan gampang dibohongi oleh framing-framing media di luar sana. Kita bisa lihat, selalu ada orang yang mencoba bermain playing victim. Selalu ada orang yang mengatakan mereka terzolimi dan sebagainya. Padahal mereka melanggar. Saya dari dulu ibaratkan, ada orang melihat, oh ini ada tanah kosong nih. Ada tanah kosong bagus. Dia dirikan rumah di situ tanpa izin pemilik tanah tersebut. Begitu si pemilik tanah melihat, loh, tanah saya kok sudah ada yang tinggali. Dilaporkan kepada penegak hukum dan diusirlah orang tersebut. Terus apa yang terjadi? Orang-orang yang tinggal secara ilegal ini akan teriak, kami terzolimi. Kenapa kami diusir? Kami sudah 3 tahun tinggal di sini. Mau kemana kami tinggal? Padahal mereka lah yang ilegal teman-teman. Sekali lagi ya, saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih cermat.
untuk lebih bijak menyikapi. Supaya apa? Jangan lagi terjadi hal seperti ini. Apa nggak bosan? Setiap bulan kita mendengarkan ada gereja yang ditolak pembangunannya. Ada gereja yang didatangi oleh warga yang keberatan dengan pendirian gereja tersebut. Apa nggak bosan? Coba saya tanya. Seharusnya akar masalahnya yang dibereskan. Kan begitu. Harusnya ada ketegasan dalam hal ini. Sumber masalah adalah hubungan yang tidak bagus antara warga dan juga gereja tersebut. Kalau nggak mungkin terjadi, teman-teman. Berapa banyak gereja yang berdiri dalam 1 tahun? Berapa banyak yang bermasalah? Yang bermasalah nggak sampai 1%, teman-teman. Dan itu pun karena oknum-oknumnya yang mungkin terlalu sombong. Yang mungkin merasa punya kekuasaan, jadi main tabrak aturan. Main manipulatif dan sebagainya. Itu yang terjadi. Yang lain aman-aman saja. Kan begitu. Atau yang kedua, ada gereja lokal yang tidak senang. Ada gereja baru masuk di wilayah dia. Dia persulit. Kan begitu. Seperti yang dibilang oleh siapa? Pendeta Beni Basir dan juga pendeta Melatok. Ada pendeta hati setan yang tidak suka ada gereja lain buka di daerah dia. Kan begitu. Itu realitanya, teman-teman. Dan dalam kasus ini kita akan bedah, teman-teman. Kita akan bedah. Karena ini akan digoreng terus-menerus oleh Polycardos dan kita butuh channel media yang dengan netral bisa menyampaikan apa adanya, kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk itu, bantu share video kita ini supaya didengar dan diketahui oleh orang-orang apa yang sebenarnya terjadi. Kita dengarkan dulu bagaimana fitnahan Polycardos terhadap kasus ini. Ini yang pertama ya, fitnahan Polycardos seperti apa. Dan yang kedua, apa saja data-datanya dan juga yang sudah terjadi. Kita dengarkan. Halo semua, kasus penolakan gereja kembali mencuat di Kalimantan. Seperti yang kita lihat, ada spanduk yang tertuliskan, kami warga Sungai Keledang menolak keras berdirinya gereja di Kelurahan Sungai Keledang. Yang lebih menarik lagi, ada spanduk yang bertuliskan, jangan tuduh warga intoleran. Gereja ini dibangun tanpa izin warga. Kami warga dizolimi, IMB belum ada. Spanduk ini agak lucu ya, gereja ini memang belum dibangun. Kok dibilang dibangun tanpa izin warga? Lalu mengaku sebagai pihak yang dizolimi dan minta jangan dituduh intoleran. Kita dengar dulu yuk beberapa cuplikan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini ada spanduk ya di situ ya penolakannya. Jadi sebenarnya awalnya beribadahnya orang ini Kristen ini beribadah tidak pernah diganggu sebenarnya. Sudah lama sebenarnya ini mereka beribadah aman saja gitu, nah tidak ada pernah ada gangguan atau apapun. Nah, jadi mereka mau mendirikan gereja. Cuman masalahnya di perizinannya itu banyak memang yang di situ ada syarat-syarat yang masih sebenarnya belum terpenuhi. Misalkan seperti ini, kemarin kan memang ada rekomendasi dari FKUB. Tapi ternyata di dalamnya itu, mereka yang harusnya menurunkan pokja-pogjanya untuk kita dampingi dan kelurahan pun dampingi, nah ternyata tidak ada di situ. Sebenarnya kan mereka harus dulu nih, verifikasi dulu nih data-data apakah sudah benar tuh yang mereka sampaikan, yang mereka yang berdomisili di situ, yang mengizinkan atau yang memberikan dukungan untuk berdirinya gereja itu kan mereka harus benar-benar nih, bukan manipulasi. Nah ternyata di dalamnya ada manipulasi, di situ ada tanda tangan yang dipalsukan juga. Nah itu harusnya dari FKUB tidak dulu memberi rekomendasi, tapi harusnya dulu diteliti dulu sudah benar enggak. Pada dasarnya memang kalau di sini kalau toleransi Pak, aman sebenarnya. Cuman masalah tadi aja. Ini layak atau tidak layaknya, terus syarat-syarat mereka itu tadi itu. Terkait dengan spanduk-spanduk penolakan ini adalah bentuk kekecewaan dari warga. Beberapa warga memang merasa bahwa selama ini dibohongi terkait dengan dukungan, tanda tangan mereka disalahgunakan,
Dan ini adalah bentuk kekecewaan mereka terhadap pembangunan gereja tersebut. Dan mereka berharap aturan harus tetap ditegakkan. Kemudian juga untuk izin juga memang belum ada, jadi kami berharap memang perizinan dipenuhi dulu. Oke, jadi kali ini yang ingin mendirikan gedung adalah Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinja Seberang, Kalimantan Timur. Penolakan itu diwujudkan melalui pemasangan sejumlah spanduk di berbagai titik strategis. Di bawah flyover Jembatan Mahakam 4, Gapura Jalan Abdul Sani Gani, dekat kantor Kelurahan Sungai Keledang, hingga kawasan pemukiman RT 24. Menurut warga, alasan utama penolakan adalah belum tuntasnya aspek administratif dalam proses pendirian gereja. Sebenarnya kasus ini bukan kasus yang baru ya. Pada bulan Maret lalu kita sudah membahasnya di kanal Tanpa Ragi. Waktu itu masalahnya adalah Kementerian Agama tidak mau mengeluarkan rekomendasi dengan alasan menjaga kondusivitas warga. Sepertinya sekarang ini, surat rekomendasi dari Kementerian Agama sudah keluar. Setelah surat rekomendasi itu keluar, warga kembali melakukan penolakan dengan alasan administratif yang dituduh tidak transparan dan terjadi kecurangan berupa tanda tangan palsu. Menurut keterangan dari kuasa hukum Gereja Toraja, Hendra Kusuma, rekomendasi FKUB sudah diperoleh sejak September 2024 dan rekomendasi dari Kemenak sekitar bulan Mei atau Juni 2025. Dan jika kita lihat, spanduk-spanduk penolakan gereja itu terjadi di sekitaran waktu keluarnya surat-surat rekomendasi itu. Pertama kali terjadi pada bulan September 2024 dan pada bulan Mei 2025. Hendra Kusuma juga ditanya tentang tuduhan tanda tangan palsu. Dia menjawab begini. Sampaikan Pak, kan ada layangan soal tuduhan pemalsuan tanda tangan syarat pendirian rumah ibadah Gereja Toraja Samarinja Seberang. Mungkin bisa dijawab dulu Pak seperti apa Pak? Ya, sebenarnya dari awal kita sudah selalu mengatakan bahwa kalau ada dugaan seperti itu silakan laporkan. Kita kooperatif kok. Silakan tunjukkan tanda tangan siapa yang dipalsukan, terus berapa tanda tangan yang dipalsukan. Jadi silakan tunjukkan, jangan hanya memberikan isu tetapi tidak membuktikan. Jadi kita siap kok untuk menempuh jalur hukum pun tidak masalah. Secara prosedural ya, syarat itu sudah tercukupi karena 2 rekomendasi FKUB dan Kemenak itu sudah dikantongi oleh pihak gereja. Dan bagi kami secara prosedural itu sudah sangat mengikuti aturan karena Pokja sudah turun dan itu sudah kami lengkapi dengan bukti-bukti dokumentasi ketika Pokjanya turun baik FKUB maupun Kemenak. Jadi kalau ada pemberitaan bahwa Pokja belum turun atau apa dan langsung ada rekomendasi itu sangat tidak benar. Karena kami punya bukti-bukti ketika Pokja FKUB turun ke lapangan dan juga Pokja dari Kemenak turun ke lapangan, sehingga ketika memberikan rekomendasi memang sesuai dengan prosedur. Ada Pokja dan ada rekomendasi dan ada berkas yang sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Kami tidak hadir di RDP itu karena memang kami tidak mendapatkan undangan. Jadi ada narasi dari salah satu media mengatakan sangat disayangkan ketika pihak gereja tidak hadir. Memang kami tidak hadir karena memang tidak diundang. Jadi kami tidak dihadirkan memang. Oke sih, Pak. Terakhir nih Pak, memungkinkan untuk RDP lanjutan mungkin seperti apa Pak langkah-langkah setelah ini yang dilakukan oleh pihak gereja? Kami berharap karena kemarin sudah ada RDP dengan pihak RT Lurah, kami berharap RDP itu nanti ke depan bukan cuma kami yang ada. Kami berharap semua harus hadir sehingga kami juga bisa mendengar secara langsung apa dasar-dasar penolakan mereka, dan kami juga bisa memberikan pembuktian mengenai surat-surat kelengkapan berkas yang kami sudah miliki. Kalau ada dugaan, silahkan dibuktikan secara hukum. Kami terbuka untuk itu. Mulanya ada 105 pendukung dari seluruh warga Sungai Keledang. Tapi katanya ada yang menarik dukungan sekitar 20 orang. Kalaupun iya, jumlah itu tetap memenuhi syarat. Artinya, Hendra Kusuma membantah adanya tanda tangan palsu dan menantang yang menuduh tanda tangan palsu itu untuk melaporkannya ke polisi. Di sisi lain, penasehat hukum warga RT 24 Sungai Keledang, Muhammad Sulianto, menjelaskan bahwa warga tidak sepenuhnya menolak pembangunan gereja, melainkan meminta adanya penundaan. Dia mengklaim adanya kejanggalan dalam proses administratif yang perlu diklarifikasi.
Kata dia, intinya kami tidak menolak, tapi meminta penundaan karena dari segi formalitas dan legalitas belum tuntas. Urgensinya juga belum mendesak. Jadi masyarakat itu pada intinya bukan menolak, tapi minta penundaan. Karena pertama dari segi formalitasnya belum selesai, legalitasnya. Yang kedua dari urgensinya pun belum belum sangat dibutuhkan lah sekarang, kan? Tapi masyarakat di sana tuh dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang tuh toleransinya sangat tinggi. Adanya saudara-saudara kita di Nasrani, kita berikan izin juga, masyarakat kita berikan izin untuk beribadah, tidak ada penolakan. Untuk beribadah lah ya. Sebagai umat Islam dan beragama ya harus dong. Tidak ada kata menolak. Tapi untuk dalam hal ini sekali lagi kami mewakili masyarakat ini. Urgensinya rumah ibadah itu sekarang menurut masyarakat belum. Karena persentasenya misalnya di RT 24 dari 185 warga, 86 itu Muslim. 14%-nya non-Muslim. Artinya silakan di prosedurnya dijalankan buat masyarakat pada intinya tidak pernah menolak, namun hanya meminta untuk masyarakat melengkapi. Kedua, menjaga toleransi beragama, kita sama-sama menghargai. Bilang tentang pemalsuan dokumen dukungan itu masih itu sebenarnya masih jalan ya? Masih jalan saja. Ada jika itu memang sudah ada pelaporan, tapi hanya efek untuk menyatakan bahwa benar ada yang dipalsukan. Tapi itu nanti dikala terjadi penyelesaian dalam musyawarah, dalam kita kan Indonesia ini kan jadi junjung kan asas musyawarah mufakat. Kita mencabut dan sendiri. Saya baru tahu kalau membangun tempat ibadah itu harus urgen dan mendesak. Emangnya apa sih ukurannya urgensi mendesak itu? Siapa yang menentukan keadaan apakah urgensinya mendesak atau tidak? Kalau standar itu dipakai, semua masjid juga lebih baik sekarang ditunda, karena urgensinya juga belum mendesak. Mestu ditunda sampai kapan? Sampai terdesak? Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menggelikan. Tetapi karena penasihat hukum RT 24 berkata seperti itu, berarti ini saatnya kita mendesak. Kita viralkan, dan kita kecam dia ramai-ramai, supaya dia merasa terdesak. Betul kan? Itu kan maunya dia. Dia maunya harus mendesak. Ya, kita berikan dia desakan. Kelihatan Pak, ada pro kontra, ada dari RT bilang bahwa gejalanya belum banyak, sementara dari pihak gereja bilang mereka sudah mengurus rekomendasi publikan gimana. Itu dari Pemkot gimana tanggapannya? Jadi saya menyarankan juga kepada media untuk tidak terlalu membesar-besarkan masalah ini karena ini soal sensitif. Mungkin akan menjadi lebih baik kalau ini diselesaikan secara baik-baik. Tapi saya berharap betul tidak ada pihak yang menjadi isu ini menjadi terus berkembang. Saya yakin nanti akan dicek, diperiksa betul-betul. Dan kita dudukkan untuk mengetahui duduk permasalahannya yang berdasarkan fakta, berdasarkan keadaan, dan pada akhirnya mudah-mudahan insya Allah ketemu solusi. Karena kita nggak boleh gegabah persoalan ini menyangkut tentang agama. Dan saya berharap semua pihak untuk bisa menahan diri. Kita harus jaga kondusivitas Samarinda. Oleh sebab itu saya minta tolong kepada semua media tidak menjadikan isu ini sebagai sesuatu yang bisa mengundang tebalnya sensitivitas, karena ini menyangkut tentang bagaimana kita terus menjaga Samarinda agar kondusif. Keberagaman harus terus dijaga, dirawat persatuannya, dan
tidak ada pihak yang menjadikan isu agama sebagai pemecah, dan kita berharap ini akan selesai dengan damai, dan semua pihak harus berkontribusi terhadap terwujudnya perdamaian dan terjaganya persatuan kita di Kota Samarinda. Akan ada upaya mediasi nggak Pak antara kedua belah pihak? Jangan tanya ke situ dulu karena kita belum tahu masalahnya kan. Biarlah dulu di tingkat kecamatan, kemudian mungkin nanti Kesbampol, Majelis Ulama, Kementerian Agama, FKUB, kalau bisa duduk bersama-sama, karena soal pendirian rumah ibadah itu pemerintah kota itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada FKUB, ada Kementerian Agama, ada Majelis Ulama juga, ada pihak-pihak terkait untuk membicarakan ini secara proporsional, secara baik, dan secara kekeluargaan kalau bisa, sehingga tidak memicu isu ini menjadi sesuatu yang bisa memecah dan mengganggu persatuan kita. Jadi sekali lagi kepada media, saya harap betul teman-teman mengetahui isu agama itu sangat sensitif, dan jangan sampai ada berita di media yang bisa memicu lebih tebalnya pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Saya juga berharap teman-teman media tidak mengundang pertanyaan kepada pihak pemerintah yang bisa menimbulkan keresahan. Ya, jadi insya Allah kalau ditangani dan semua pihak bisa menahan diri dan memandang persatuan di atas segala-galanya, maka pasti masalah ini akan bisa selesai dengan penyelesaian yang damai, yang harmonis. Ya, jadi itu kira-kira menurut saya. Maaf Pak, bukannya kami nggak mau membuat keadaan kondusif, tetapi pihak sono yang minta didesak. Dia bilang mau tunda pembangunan gereja karena urgensinya belum mendesak. Jadi sekarang kita harus viralkan supaya urgensinya mendesak kan? Oke teman-teman, yuk sekarang kita bagikan video ini sebanyak-banyaknya, sebagai bentuk kecaman dan desakan kepada mereka yang minta didesak ini. Ya, itu bisa cepat diselesaikan harusnya gitu. Kalau memang warga itu banyak yang menolak, pasti Ibu tahu, dan Ibu bisa berkoordinasi dengan level yang lebih tinggi ke Pak Lurah, sehingga Pak Lurah itu tidak terkesan Ibu. Jangan begitu sudah ramai, sudah keluar dari rekom dari KUP, dari Kemenak, baru Ibu ramai gitu. Saya bingung, kita ini mengeluarkan izin untuk THM tempat maksiat, Bu. Itu gampang. Itu isinya orang maksiat semua itu THM itu. Tapi kenapa orang membangun tempat ibadah kita persulit? Kalau prosedurnya sudah kita diikutin semua. Bahkan di agama saya, Bu, Nabi saya pernah didatangi sama pendeta di Madinah untuk bersilaturahmi. Tiba-tiba rombongan pendeta itu minta untuk beribadah, dipersilahkan sama Nabi, silakan sholat beribadah di Masjid Nabawi. Islam itu tidak mempersulit. Saya yakin kita semua sama, asal prosedurnya jelas. Apalagi tadi kan ada tuduhan bahwa dugaan dipalsukan. Nah ini, saya tidak sepakat kalau masalah ini jangan jadi musyawarah. Jangan. Kalau memang ada yang memalsukan, laporkan. Jadi ada efek jerak. Jangan hanya menuduh, tapi tidak bisa membuktikan. Harus dibuktikan. Di situ ada ketua panitia pembangunan gereja. Jadi ada 2 orang, saya dengan ketua panitia pembangunan gereja. Surat itu memang untuk pendirian gereja itu atau
Betul, memang untuk mendirikan gereja. Dan saya sifatnya hanya mengetahui seperti yang disampaikan Ketua FKUB bahwa lurah hanya mengetahui bahwa itu memang domisilinya di sana. Ya, ini dari channel Tanpa Ragi. Dan sudah banyak juga channel-channel Polycarpus lainnya yang menggoreng masalah ini dan juga memfitnah seakan-akan umat Islam, ya, umat Muslim tidak toleran. Itu selalu yang digoreng adalah seperti itu. Padahal realitanya bukan seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang teman-teman harus ketahui, yaitu apa? Ini kita bedah satu-satu. Ini kita bedah teman-teman ya. Yang pertama, ini terjadi di Kelurahan Sungai Keledang yang ada di kota Samarinda. Kenapa gereja tersebut ditolak? Padahal kalian bisa lihat sudah ada ibadah di depan ya. Karena belum ada gedung, mereka pakai tenda ala kadarnya dulu dan mereka sudah beribadah. Artinya sudah ada kegiatan ibadah dan juga sudah ada jemaatnya. Kan gitu, ada jemaatnya. Kalau enggak ada ibadah. Kan begitu. Jadi kalau anggotanya Tanpa Ragi ini yang memfitnah, ya belum ada pendirian, sudah ada gitu. Dia harus belajar dulu arti pendirian. Mungkin di otak dia yang namanya pendirian tuh harus ada gedungnya, enggak. Ya, saat Anda sudah mulai melakukan ya peletakan baik batu pertama, sudah mulai gali fondasi, itu namanya sudah mulai pembangunan, teman-teman. Sudah dimulai. Anda ratakan tanah saja. Ini ada proyek nih, mau bangun rumah. Anda mulai dari ratakan tanah. Itu sudah dimulai proyeknya. Mulai Anda sentuh tempat tersebut, itu sudah mulai pembangunan namanya. Nggak harus ada siap gedungnya dulu, enggak. Ya, Anda gali-gali aja udah mulai. Ya, Anda ratakan tanah juga itu udah termasuk mulai. Bahkan Anda pagari terus Anda tulis akan pembangunan. Itu sudah dimulai artinya. Jadi belajar dulu Anda anti pembangunan. Ya, jadi kalau dia berkilah, oh belum ada kok pembangunan gitu. Sudah ada pembangunan. Ya, itu yang pasti. Terus, kenapa ini bisa terjadi? Kan begitu. Bukankah dia sudah ada jemaat? Ini yang jadi problem karena yang menolak adalah warga. Kita bisa lihat, kita bisa dengar. Ya, yang menolak adalah warga yang mengatakan apa? Tanda tangan dipalsukan. Sedangkan dari pihak gereja, Pastor Hendra mengatakan apa? Kalau memang tanda tangan dipalsukan, tolong dibuktikan. Nah, ini yang seru nih. Ada tantangan balik dari pihak panitia pendirian gereja, kalau memang ada pemalsuan tanda tangan, tolong dibuktikan. Artinya ada PD, ada rasa percaya diri dari pihak gereja bahwa mereka sudah mengikuti prosedur dengan benar. Tetapi kenapa dikatakan oleh warga mereka tidak memenuhi prosedur tersebut? Bahkan kalau teman-teman search ya di Google, ya contohnya di Google search engine, kalian akan lihat bahwa pihak yang kalau kita lihat dari berita-berita dan narasinya itu lebih condong mengatakan pihak warga yang asal tuduh. Nih, kalau kita baca berita-beritanya, jadi beritanya nih kalau bisa dibilang lebih pro, ya kalau saya baca nih lebih pro kepada pihak gereja dalam hal ini. Ya kalau kita lihat narasi-narasi dari medianya, dan ini hal yang wajar teman-teman. Ya, kenapa? Ya, karena kita tahulah. Ya, karena kita tahu bagaimana media-media ini bermain, bagaimana media ini bekerja, ya, apalagi kita tahu gereja-gereja ini kan bukan gereja main-main nih, teman-teman. Nah, ini orang-orang hebat nih. Orang-orang hebat, orang-orang punya kekuasaan, orang-orang punya power. Kan begitu. Jadi, menurut pendapat saya, nah ini yang kita mau bahas nih, teman-teman. Saya sudah sering melihat hal-hal seperti ini. Karena bisa dibilang saya spesialis nih dalam urusan begini-beginian. Ya, baik waktu saya masih di Kristen, saya juga sudah mengurus pembangunan gereja, pendirian gereja, ikut aktif ya dalam merintis pendirian gereja. Begitu juga saat saya di Islam, saya dengar berita seperti ini, saya sering turun ke lapangan. Ya, kalau dekat-dekat saya akan turun. Ini karena di Samarinda, nggak mungkin saya ke sana, kejauhan teman-teman ya. Ini kalau masih di wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, saya pergi. Saya akan datangi, saya akan cek. Itu yang sering saya lakukan dan sudah makan asam garam lah kalau saya bilang. Ya cara-caranya, bagaimana mereka, ya kalau saya bilang semi-semi memanipulatif. Kan begitu.
Ini sekali lagi, ini hasil analisa saya ya. Karena yang satu pihak bilang itu dipalsukan, yang satu pihak lagi bilang, buktikan kalau itu dipalsukan. Kami sudah tertib administrasi. Ada rasa percaya diri dari pihak panitia gereja. So, masalahnya di mana? Kan begitu. Yang jadi masalah di mana? Tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Apa kalian nggak bosan? Ya, apa kalian nggak bosan dengan berita-berita seperti ini? Pendirian gereja ditolak dan sebagainya. Ada apa? Kenapa selalu gereja? Kan gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa selalu gereja dan Protestan? Kenapa seperti itu? Menurut analisa saya, dan hasil survei saya di lapangan, ini terjadi karena umat muslim mulai resah. Ya, kalau mereka mau bilang, oh, Islam, ya, orang Islam takut dengan gereja. Mohon maaf, lebih tepatnya jijik kalau dibilang. Kan begitu. Kalau kalian nanya kepada orang-orang yang melakukan demonstrasi ini, mereka mengatakan mereka jijik kok. Bukan takut. Kalau takut itu kita nggak mau datangi, kita hindari gitu kan. Yang namanya takut, kita sembunyi. Kita hindari hal tersebut. Tapi kalau ada pendirian gereja yang tidak sesuai dengan izinnya, malah didemo, didatangi gitu kan. Kan mereka selalu bilang umat muslim datangi tempat ibadah mereka, melakukan persekusi dan sebagainya. Nggak ada orang yang takut yang mendatangi tempat tersebut. Apalagi kalau sampai kalian tuduh mempersekusi dan sebagainya. Yang benar mereka jijik. Dan kenapa mereka jijik? Ini yang harusnya diperbaiki. Alasannya adalah umat muslim mulai resah dengan kerjaan para Polikardus. Dengan apa yang dilakukan oleh Polikardus di media sosial selama ini. Coba kalian bayangkan. Umat muslim yang selama ini tenang, nggak ada masalah dengan kekristenan, sekarang setiap hari lihat di media sosial, hujatan. Dewi Bulan, ya, Pak Bom Bom, Edis, Paul Jang, Saipudin Ibrahim, ya. Coba kalian bayangkan gitu. Dan saya berharap teman-teman Kristen, cobalah mengerti posisi orang lain. Jangan mau cuman didengarin. Cobalah kalian sekali-kali menempatkan diri kalian di posisi ya Muslim. Saya minta. Kita lihat selama ini dunia diskusi ini cakupannya sangat kecil sebenarnya. Kalau di Islam, mungkin hanya 5-8%. 10% pun belum. Baru sekarang ini mau naik ke arah 10% hasil survei saya. Selebihnya 90-an%. Umat Islam itu nggak peduli dengan diskusi atau perbandingan agama. Mereka hanya fokus dengan Islamnya, ibadah Islamnya, pengajaran Islamnya. Itulah kita lihat kenapa ya yang namanya pengajian, kajian-kajian Islam itu yang rame dan didukung. Beda dengan sebelah. Edis didukung mayoritas teman-teman kita Kristen saat ini. Bahkan jauh lebih didukung daripada pendeta-pendeta besar. Kalian mau bilang siapa pendeta besar? Nico, Gilbert, ya, Andi Simon, Philip Mantova. Suruh mereka kritisi Edis coba. Coba tes. Suruh mereka singgung Edis. Kalau nggak hancur pelayanan mereka. Hancur pelayanan mereka. Gilbert, babak belur. Edis jauh di atas mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang orang Kristen mayoritas lebih suka dengan orang-orang yang menyebut dirinya apologet Kristen saat ini. Elia Miron, saking terkenalnya, langsung auto jadi pendeta kemarin. Kan begitu. Ini kan Polikardus yang jadi pendeta. Ya, ada pendeta jadi Polikardus. Contohnya pendeta Andre Tungtung. Nah, kalau ini Polikardus jadi pendeta gitu, karena udah terkenal duluan, ya, disukai karena sering membahas Islam, naik. Saipudin juga sama kayak gitu kan, jadi Polikardus dulu. Setelah keluar dari penjara, jadi pendeta. Jadi teman-teman harus tahu dulu, akar masalahnya itu apa. Saya dari 3 tahun lalu sudah mengkampanyekan, sudah mengatakan, sudah menasehati. Ini kalau diteruskan terus, hujatan-hujatan Polikardus ini, diskusi-diskusi yang tidak sehat, saling hujat-menghujat di medsos, maka siap-siaplah. Ya, siap-siaplah, kita di lapangan juga akan ribut. Kan begitu. Kalau ribut di medsos masih mending lah. Ya, cuman adu bacot, nggak ada efek. Ini kan sudah jadi di lapangan jadinya. Betul nggak?
Yang sebelumnya cuma medsos, jadi ikut di lapangan ribut. Ini masih ribut masalah pendirian ibadah. Belum sampai yang lebih besar lagi. Kalian bayangkan, kalau ini nggak dibereskan, salah-salah bisa bentrokan fisik, teman-teman. Salah-salah bisa bentrokan fisik. Untuk itu saya menghimbau kepada penegak hukum, ya, pihak pemerintah, tolong dibereskan nih. Tolong dibereskan. Bahaya kalau enggak. Orang-orang seperti Edis itu membuat orang Kristen menjadi benci Islam. Kan begitu. Dia mengajarkan orang Kristen untuk membenci Islam. Dari pihak Islamnya juga terprovokasi. Kan begitu. Pihak Islamnya juga, lah apa ini? Kok di medsos ini isinya hujatan? Isi typing-typingnya, komentar-komentar dari orang Kristennya menghujat Islam juga. Lama-lama kan mereka berpikir, wah ini agama Kristen memang musuh artinya. Wah ini agama Kristen ini memang ternyata kelakuannya begini ya. Dajjal sekali gitu. Terpancing emosinya. Ujung-ujungnya apa? Jadi ribut kan? Kan begitu. Ujung-ujungnya jadi ribut. Untuk itu, pihak pemerintah harus turun tangan. Bisa dengan cara blokir tuh siaran-siaran Edis kalau memang nggak bisa ditangkap karena dia di luar negeri kabur. Kan begitu. Bisa dengan cara blokir dan sebagainya. Apapun lah cara pemerintah untuk membereskan ini. Atau panggil pemuka agama. Ya, sampaikan bahwa Edis itu adalah oknum yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Karena saya yakin ajaran Kristen tidak seperti itu. Saya nggak pernah ya diajarkan waktu saya masih Kristen untuk membenci orang agama lain. Nggak ada seperti itu, teman-teman. Ini kan kelakuan Edis doang. Kelakuan Polikarpus doang. Harusnya pihak PGI ya, orang-orang yang dianggap dituakan lah, ya, pemuka agama dari Kristen itu speak up. Biar beres ini. Kalau enggak, ya udah ulang-ulang aja gitu. Gini-gini aja terus kita sampai kiamat. Gini-gini terus. Nah, terus problem ini, menurut kacamata saya sebagai pengamat yang sering menangani kasus ini, apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kalaupun memang KTP tanda tangan itu asli, ya, artinya tanda tangan persetujuan dari warga itu asli, maka kemungkinan paling besar adalah manipulatif. Apa itu? Ini sering terjadi, ya, beberapa kasus ini terjadi. Pihak gereja itu saat meminta izin kepada warga tidak terus terang, tidak mengatakan ini untuk pendirian gereja. Pak, mohon teken lah kan gitu. Cara mereka datangi adalah dengan memberikan bantuan. Itu sering terjadi, teman-teman. Jadi mereka bikin misalnya pengobatan gratis dulu. Mereka bikin bazar, ya. Mereka bikin bazar tapi warga dikasih voucher. Jadi dikasih spesial, dikasih voucher, ya, sedangkan orang lain yang di luar-luar yang enggak. Sehingga warga itu senang gitu. Ya, ada bantuan dan sebagainya. Warga ini akan senang dan mereka akan terlena. Dan kebiasaan orang Indonesia, begitu dibilang, Pak, bantu ya Pak, kita ini lagi ada mau buat balai atau mau bikin aula serbaguna, ya, gedung serbaguna gitu. Itu sering tuh. Dengan alasan kita mau bangun untuk tempat aula serbaguna. Tolong tanda tangan Pak persetujuannya. Kebiasaan orang Indonesia disodorin gitu, nggak dibaca dengan lengkap. Dia cuma nanya. Coba kalian survei. Orang Indonesia, ya, 90% kalau dikasih tulisan yang panjang-panjang itu, ya, mereka akan tanya aja, ini apa? Ini. Mereka akan baca sedikit saja. Oh, untuk pendirian ini gedung-gedung. Oke, saya tanda tangan. Silakan dicek. Jangankan yang beginian, orang kredit motor, kredit mobil, ya. Mungkin teman-teman pernah di sini ya, lagi kredit motor gitu. Pernah nggak kalian baca dengan rinci satu persatu? Nggak, malas baca. Cuman tanya, oh ini ya, teken aja langsung. Main teken langsung. Ya. Karena dibilang apa? Untuk aula serbaguna. Nggak bilang ini untuk gereja. Kan begitu. Ya. Terus mereka sudah terima bantuan. Sehingga kalau mereka tolak nggak enak lah kan gitu. Sebelumnya sudah ada bantuan-bantuan yang datang sehingga ada rasa, ya, hutang budi. Ada rasa segan. Sehingga begitu disorong tanda tangan, mereka tanda tangan langsung. Begitu sudah kejadian gini baru sadar, mereka bilang, waduh saya nggak tahu itu untuk gereja, kalau tahu nggak saya tanda tangan.
Itu udah berapa kali kita jumpai gitu, teman-teman. Kalau saya bilang, ya sama-sama salah. Yang satu nggak teliti, yang satu manipulatif. Di Cilegon seperti itu yang terjadi, teman-teman. Yang heboh tuh ya, yang besar sekali tuh. Penolakan gereja di Cilegon tuh, yang sampai ribut sangat besar, lebih besar dari ini. Setelah dicek, ya ternyata mereka sodorkan aula serbaguna, diteken sama warga, apalagi sudah dikasih bantuan. Ya, uangnya gede pula itu. Kalau nggak salah bahkan ada yang sampai dapat 1 juta, bayangkan teman-teman. Awal-awal cuma berapa ratus ribu, ya udah sisa berapa tanda tangan, karena susah dinaikkan angkanya. Warganya juga geblek gitu kan. Mau teken, hanya gara-gara untuk terima bantuan itu. Terus pihak gerejanya bilang apa? Loh, kami nggak tahu gitu. Karena kadang-kadang mereka memang menyerahkan kepada panitia ataupun ada outsourcingnya gitu. Ya, masalah izin, misalnya ada orang bilang, Pak, saya bisa untuk ngurus tanda teken warga. Oh ya udah kamu yang ngurus gitu. Ya, tapi butuh budget sekian gitu untuk mengadakan begini. Ya udah, gereja serahkan tanggung jawab itu kepada orang tersebut. Jadi gereja lepas tangan juga kan. Oh, bukan kami yang nyogok-nyogok gituan, bukan kami gitu. Itu sering terjadi yang begituan, teman-teman. Yang pihak gereja kan cuma mau terima beres. Ada fotokopi KTP, ada tanda tangan persetujuan. Selesai. Siapa yang bermain di sini? Ya, kalian bisa lihat lah. Ini yang problem. Itulah kenapa kita jadi warga pun ya haruslah bijak gitu. Harus bijak. Benar-benar dicek. Jangan udah kejadian baru ribut. Kebiasaan kita selalu seperti itu. Udah kejadian, baru ribut gitu kan. Aduh. Saya pernah tuh dulu di salah satu daerah, saya lupa ya, di Jawa juga, Jawa Barat. Ya sama gitu. Ribut-ribut gini, saya ditanyain, warganya teken dengan kesadaran sendiri nggak? Dengan kesadaran sendiri, karena diiming-iming bantuan dan sebagainya. Hutang budi nggak enak. Sebelumnya sudah dibangun poliklinik di situ. Mereka sudah menikmati bantuan selama setahun. Sehingga warganya kalau ditanya kenapa kamu teken, aduh nggak enak lah gitu. Anak saya pernah sakit, dibantuin sama dokter ini minta tolong pendirian gereja, diteken. Apa yang saya sampaikan? Ya sudah, kasih, nggak punya pilihan. Anda sudah tanda tangan, Anda gentleman. Terlepas ya dari dibilang, oh kami dimanipulatif, dihipnotis atau apapun lah alasan Anda sudah teken. Kan begitu. Ya, sekarang tinggal aja nih, warga kalau merasa bahwa waktu mereka teken itu bukan pendirian gereja dan tidak disampaikan, ya sudah, bikin laporan penipuan. Ya. Kalau jumlahnya banyak, ya udah serahkan kepada kuasa hukum untuk menuntut bahwa ada penipuan di sini gitu kan. Jatuhnya kan pasal penipuan gitu. Mereka tahu yang mereka teken itu untuk apa. Nggak sesuai dengan yang disampaikan oleh yang meminta tanda tangan. Udah itu aja yang bisa kalian lakukan. Menempuh jalur hukum itu penipuan, sedangkan yang ini ya mereka pasti akan lanjut. Karena menurut mereka sudah lengkap administrasi. Yang itu akan lanjut, tapi sambil jalan yang ini. Begitu nanti kalian bisa menang, bahwa terbukti itu penipuan, ya sana baru harus stop. Pasti ujungnya gitu. Kalau bisa dibuktikan penipuan, baru sana stop. Tapi selama belum ada putusan tetap, itu pasti akan jalan. Pembangunan gerejanya pasti akan jalan. Hukum seperti itu kan. Betul nggak? Sebelum ada ketetapan hukum yang kuat, yang ini wajib jalan. Wajib jalan. Kalau saya lihat dari PD-nya, panitia pendirian gereja, artinya tanda tekennya asli. Sekali lagi ya, tanda tekennya bisa jadi asli. Tapi cuman diteken dengan cara manipulatif. Itu aja yang terjadi. Nggak mungkin itu dipalsukan. Pihak gereja juga, panitia gereja tuh nggak mungkin ngambil resiko dengan memalsukan tanda teken orang. Itu pidananya ketara sekali gitu kan, kasar sekali gitu. Oh ada fotokopi KTP warga, udah palsuin gitu, nggak mungkin. Itu terlalu kasar. Dan bagaimana kamu dapat fotokopi KTP warga juga? Ya, kan begitu. Biasa ini yang terjadi adalah manipulatif. Itu sering terjadi. Terus siapa yang bermain? Ya gereja akan bilang, oh bukan kami serahkan kepada si A, si B, si C gitu kan. Betul nggak? Sama kayak misalnya perusahaan teman-teman.
Kalian sering lihat ya, kalau perusahaan tuh tersandung kasus hukum, apakah perusahaannya ditutup? Ya enggak. Kecuali ownernya yang bermasalah. Tapi kan owner juga nggak bodoh. Coba lihat kasus-kasus kayak Mekarta kemarin tuh. Yang masuk penjara siapa? Dia udah direkturnya, karyawannya. Holy Wings yang masalah nama Nabi Muhammad SAW dan Maria ya, kalau nggak salah, di nama birnya. Yang masuk siapa? Ya karyawannya gitu kan. Oh ini otaknya gitu. Otak yang membuat kejadian ini gitu. Gereja akan bilang, oh bukan kami. Kalaupun ada yang manipulatif atau yang memalsukan, ya itu dia akan serahkan ke bawah-bawahannya juga. Akan seperti itu. Inilah permainan teman-teman. Ya. Jadi tolong bijaklah kalau besok-besok ada yang sorong tanda tekan. Dan saya berharap teman-teman Muslim ya itu bisa ngambil pelajaran dari setiap kasus yang terjadi. Untuk itu bantu share video ini supaya mereka juga belajar. Supaya teman-teman kita di luar sana belajar. Hati-hati. Karena yang kita hadapi ini orang-orang yang mengamalkan cerdik seperti ular. Kalau Pak Cien Bancai bilang apa? Culas, licik seperti ular. Kalau mereka kan bilang cerdik. Tulus seperti merpati. Maksudnya apa? Kamu harus menampakkan bahwa kamu tuh seperti merpati yang bersih. Tapi di belakang kamu tuh cerdik. Alias licik juga gitu kan. Jadi kelicikanmu tuh harus ditutupi dengan wajah pura-pura tulus. Orang-orang seperti ini ngeri teman-teman. Betul nggak? Di depan gini, di belakang gini. Orang seperti ini berbahaya sekali. Dan kita banyak terkecoh. Karena orang Indonesia ini kadang-kadang terlalu polos dan banyak basa-basi. Banyak nggak enakan, banyak sungkanan. Di satu sisi juga, aduh terlalu polos gitu. Gampang dikibulin jadinya. Inilah jadi pelajaran buat kita semua. Dan bagi teman-teman, ya tolong nasihati, ajarkan kepada saudara-saudara kita di luar sana. Kalau besok-besok, apalagi yang sensitif-sensitif gini kan tempat ibadah, benar-benar diperiksa. Ya, kalau yang nyorongin adalah misionaris gitu. Kalian harus tahu ini misionaris, nggak mungkin dia bikin aula kan. Nampaknya ini gereja, walaupun dia bilang aula, baca bagus-bagus. Ya, jangan sampai lagi kejadian. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.